Dalam satu risalah disebutkan wala tahsabannal wa'dha yanfa'u illa bisalatin kadzalik. Jangan kamu ngira bahwa nasihat itu bisa bermanfaat. Nasihatnya saya sebagai orang ayah kepada anak, nasihatnya anak kepada orang tuanya, nasihatnya guru kepada muridnya, atau seorang ustadz kepada santrinya, suami kepada istri dan istri kepada suaminya, itu akan bermanfaat kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, hararatul qalbi, yaitu memiliki hati yang bergelora, artinya semangat. Jadi kalau kita itu memberi nasihat, kalau nggak semangat, lemes. Orang tua ngasih nasihat kepada anaknya kok lemes, ya sudah, tidak dianggap itu. Apalagi maaf, nggak berwibawa sama sekali. Begitu juga seorang suami kepada istri, istri kepada suami, sama. Maka hatinya bergelora. Maknanya apa? Karena sudah mengamalkan. Sangat berbeda seorang tua mengingatkan kepada anaknya, tapi orang tua nggak ngamalkan. Ya, orang tuanya nggak pernah sholat di masjid, mengajak anaknya sholat di masjid, nggak bisa. Ngomongnya gimana caranya? Nggak bisa. Seorang yang lulusan pondok pesantren, walaupun dari Mekah ya, atau dari Madinah, belum pernah menikah, lalu kemudian dia bercerita tentang indahnya pernikahannya, nggak bisa. Dia harus nikah dulu, baru dia cerita. Semangat. Itu yang disebut haratul qalbi. Yang kedua apa? Wa talaqatul lisan. Lisannya lancar. Lisan lancar itu didukung oleh apa? Oleh tadi sudah mengamalkan. Jadi kalau kita bicara beberapa tema atau materi-materi entah kepada istri, anak, itu kalau dia sudah mengamalkan ya enak ngomongnya. Nah, coba kalau belum pernah. Maaf ya, kalau seorang ibu nggak nutup aurat, terus kemudian menyuruh anaknya nutup auratnya, nggak bisa. Kita nggak bisa maksa. Makanya apa ya, kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh anak. Yang ketiga, wa ma'rifatut tabaiul insan. Dia paham tentang karakter manusia yang diajak ngomong. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu kan beda karakternya. Itu kan cara ngomongnya kan beda. Oh, anak pertama ini orangnya pendiam. Kalau belajar sukanya dia tenang, nggak boleh diganggu. Ya dia memang porsinya gitu. Begitu anak kedua sukanya lari ke sana kemari, tapi dia mudeng, nyantel. Lah ini kan orang tua kan berpikir nggak bisa disamakan dengan yang pertama nih. Kamu harus diem loh, duduk sini belajar. Nggak bisa. Inilah pentingnya kita pahami tabaiul insan. Tabiat manusia itu dipahami. Oh, anak kedua saya ini senengnya kalau belajar lari-lari. Yang baca bapaknya atau ibunya, keras dia denger tuh. Ketika ditanya dia bisa paham. Oh ya memang dia karakternya begitu, nggak bisa diam. Begitu juga yang pertama tadi, ya, dia suruh lari nggak bisa juga, dia harus tenang. Ini yang dimaksud. Lah ini masih dengan anak. Saya sebagai seorang suami memahami karakter istri bagaimana ini. Ngomongnya bagaimana caranya, bahasanya seperti apa dipakai. Begitu juga istri kepada suami. Begitu juga guru kepada murid-muridnya. Padahal satu guru itu mengajar ada 25 murid. Maknanya apa? Dia harus pahami satu-satu karakter orangnya. Rasulullah SAW kalau bicara itu memahami karakternya masing-masing. Ada 10 orang paham karakternya. Kenapa? Kalau tidak, nggak bisa nyantel. Padahal kebenaran yang disampaikan. Ya, logikanya kebenaran itu ya harusnya sesuai dengan fitrahnya. Tapi kenapa orang bisa menolak? Karena kita nggak paham karakter, akhirnya caranya salah. Kebenaran kalau disampaikan dengan cara yang nggak benar, ya juga nggak akan diterima kebenaran itu. Itu yang ketiga. Oleh karena itu, kenalilah siapa yang kamu jumpai. Saya berbicara dengan preman, pakai tato, suka naik motor ke sana kemari, namanya apa itu? Pang ya. Saya berbicara dengan orang yang suka ngamen di jalan. Itu beda-beda caranya. Artinya apa ya? Memang kita harus belajar terus memahami. Karena pada dasarnya dalam menyampaikan, mengajak itu 2. Al-hub wa ta'aruf. Cinta, saling mengenal. Ini anak ini kalau saya kasih permen mau mendengarkan 1 jam. Ya udah, kasih aja permen. Makanya apa? Setiap kita ketemu dalam kehidupan ini adalah ilmu sebenarnya. Kita diamu istri ya jadi ilmu, anak nggak taat sama orang tua ya jadi ilmu, istri nggak taat sama suami jadi ilmu. Karena apa? Kita kan berpikir bagaimana caranya kan, biar ini jadi taat kan begitu, biar anak jadi manut seperti apa kan jadi ilmu. Nah persoalannya kadang itu dijadikan sebagai salah satu penghalang bagi kita ya untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya tidak jadi ilmu, berulang-ulang terus.